PFII kita ini meniru Dubai. Tapi setahu saya hanya Indonesia yang mempunyai undang-undang seperti Undang-Undang P2SK pasal 50A. Nah, sehingga skenario terburuk yang mungkin terjadi, dan semoga ini tidak terjadi, dan semoga ini bukan menjadi skenario besar dari kelompok tertentu, adalah dana-dana cash yang ada di Indonesia dimasukkan lewat family office, kemudian tidak kedetek ultimate beneficiary owner-nya. Saya sering ditanya juga, emang di Singapura nggak ada cuci uang? Emang Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, segala macam? Ya ada. Ya, kejahatan ini mana-mana ada. Cuman permasalahannya mereka, pemerintahnya tidak secara eksplisit memformalkan. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya, seorang ekonom senior, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum Mas Wija, selamat datang kembali. Mas Awalil, makasih Mas. Nah, ini salah satu narasumber favorit saya yang rutin ya. Nah, saya japrian sama beliau dari kemarin. Ini Mas banyak berita-berita baru ya. Nah, saya melihat ada beberapa berita yang kita bisa bertanya kepada Mas Wija, informasi yang beliau ketahui dan sudut pandang Mas Wija terhadap hal itu. Ya, mungkin ada 2 atau 3 topik ya, jadi ini kayak Kapita Selekta ini. Nanti yang mana yang kita tajami tergantung jawaban Mas Wija. Nah, ini Mas Wija, ya Mas Wija ini juga sempat termasuk orang yang banyak berkiprah lah ya di pasar modal dalam konteks investor banking dan sebagainya. Nah, ini kan ada S&P kemarin memberikan penilaian terbarunya tentang rating, sebutlah yang utama rating utang pemerintah Indonesia kan. Nah, itu banyak yang senang ya, artinya terutama pemerintah lah, ya bahkan sampai kayak euforia begitu. Nah, kita pengen tahu dari sudut pandang Mas Wija sendiri, apa sih penilaian terbaru dari S&P itu terhadap kondisi atau terhadap posisi ya, utang ataupun apa itu. Silakan Mas. Ya, makasih Mas Awalil. Memang ini berita yang patut disyukuri ya. Saya mengibaratkannya seperti embun di pagi hari. Jadi membuat kita merasa fresh gitu. Jadi terlepas dari ada begitu banyak berita yang kurang mengenakkan, ini ada pesan dari S&P, rating agency yang market share-nya paling besar. Ini lebih besar daripada Moody's dan Fitch. Yang ya mempertahankan rating dan outlook kita. Kenapa ini good news? Karena banyak pihak memperkirakan paling tidak S&P itu akan menurunkan outlook dari stabil ke negatif. Nah, yang kita dapat skornya rating tetap BBB, investment grade, kemudian outlook tetap stabil. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara di sekeliling kita, misalnya Vietnam, kemudian India, itu mereka ratingnya tahun ini naik. Bahkan Cina itu outlooknya naik. Kalau Indonesia ini pesannya kan mix ya, karena Moody's, Fitch menurunkan outlook, sementara S&P mempertahankan outlook. Tapi kalau kita lihat dari timing pengumumannya ini sangat make sense, karena Fitch itu mengeluarkan reviewnya pada saat kita situasinya sedang terombang-ambing. MSCI sedang menunda review dan lain sebagainya. Tentang saham ya kalau MSCI. Tentang saham. Kemudian apalagi kalau kita berbicara Moody's, ini kan mengeluarkannya Maret pada saat situasi Timur Tengah sedang berat, kemudian harga minyak dunia melejit, LPG juga melejit, dan kita adalah net importer yang besar gitu ya. Jadi perbedaan timing ini menurut saya sangat mempengaruhi perbedaan hasil penilaian. Walaupun Mas, kalau kita bedah secara mendalam, concern rating agency itu tetap sama. Masalah fiskal,
kemudian masalah tekanan eksternal, kemudian masalah kebijakan yang unpredictable. Jadi kalau S&P ini mengatakan tekanan fiskal itu sifatnya temporer, nanti dunia membaik, komoditas harganya membaik, kita juga akan membaik, kemudian penerimaan pajak juga akan membaik. Tetapi yang tetap dikritik oleh S&P sama dengan dua rating agency yang lain adalah kebijakan yang unpredictable. Makin tidak pasti ya. Nah, tapi meskipun S&P sudah mengumumkan begitu, saya lihat belum ada tanda-tanda. Kan mestinya kalau kita dipertahankan begitu, sekurang-kurangnya biaya, karena fokus utamanya kan pada surat utang ya, itu kan mestinya surat utang kita turun dong yieldnya. Mestinya kan, kalau normanya begitu. Sejauh yang saya amati kemarin, belum ada indikasi itu. Kenapa itu, Mas? Iya, memang kita lihat terkait dengan IHSG juga naik sedikit, kemudian stagnan lagi, kurang lebih sama. Kemudian kalau surat utang, SBN 10 tahun, SRBI, itu juga rate-nya tetap tinggi, 7,4, 7,2%. Saya rasa karena S&P ini hanya satu berita dari begitu banyak berita yang beredar di dunia ini, dan lebih khusus lagi tentang Indonesia. Di dunia ini pada saat yang bersamaan situasi teluk mulai naik, kemudian pada saat yang bersamaan harga minyak itu sudah tembus 80 lagi, udah 82. Kemudian kalau Indonesia, ya kita tahulah ada beberapa diskursus di dalam negeri yang cukup dinamis, merespon pidato Pak Prabowo, statement beliau tentang A, B, C, D, kemudian tentang korupsi yang terbongkar, yang arahnya tidak sesuai dengan harapan kita, friksi antara Kejaksaan Agung, kemudian polisi, itu semua difaktor in oleh para investor. Gitu. Boleh nggak disebut itu mereka mempertahankan premium risk-nya, Mas? Oh iya, betul. Apalagi, Mas, pada saat yang bersamaan ada kekhawatiran Fed itu akan menaikkan Fed rate. Jadi ini kan membuat ini berita bagus. Tetapi ada banyak berita lain, sebagian netral, sebagian cenderung masih negatif, masih akan menekan pasar keuangan. Mungkin itu ya sebabnya bahwa ya biarpun ada assessment S&P yang bagus itu belum banyak menggerakkan ini, karena faktor-faktor lain juga diperhitungkan oleh investor ya, kurang lebih. Tapi ada harapan dong ke depan. Ada harapan nggak kira-kira, Mas? Ya sebutlah ke 6,5, ke 7 lah. Sekarang lebih dari 7 semua loh. Karena gini, kita melihat Fed ini kan akan menaikkan. Oh, itu ya jadi, faktor pentingnya. Fed itu kan targetnya 2. Unemployment rate level, target dia 4 hingga 4,5%. Angkanya cukup nyaman mereka, karena di 4,2% sekarang. Yang kedua inflasi, targetnya 2%, sekarang angkanya 4,2% lebih. Jauh lebih tinggi dari ekspektasinya. Jadi the Fed itu untuk menaikkan Fed rate tutup mata saja. Kenapa? Unemployment rate-nya mereka aman-aman. Kan selalu konsideran. The Fed mereka khawatir menaikkan Fed rate itu kan nanti unemployment rate-nya naik gitu. Nah, tapi inflasinya jauh di atas. Jadi kelihatannya ada kemungkinan banyak pendapat melihat dia akan fokus kepada menurunkan inflasi ya. Dan itu dengan menaikkan deposit rate gitu ya. Kalau deposit rate naik, ya kan urutannya ada US Treasury note, ada berbagai, ada aliran modal yang sedikit mengalir ke dia, maka kita harus menahannya dengan yang tinggi gitu ya logikanya, Mas ya. Ya kalau BI sih semoga tidak buru-buru menaikkan BI rate ya. Ditahan di level ini, kemudian nanti ketika the Fed betul-betul menaikkan atau indikasinya sangat kuat akan menaikkan, ya baru dinaikkan. Apalagi BI kan sekarang tidak perlu menunggu jadwal reguler. Sudah mulai sering ini. Biasanya kan minggu ketiga itu, sekarang minggu kedua bisa. Kapanpun, bahkan hari apapun bisa ketemu, bisa. Saya rasa ini progres yang positif. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah ada perbaikan di masa mendatang, tergantung dua hal. Pertama, situasi di luar eksternal yang itu bukan dalam kontrol kita. Yang kedua adalah situasi di dalam. Bagaimana pemerintah itu mendesain fiskal khususnya untuk 2027.
apakah MBG jadi dipangkas, KDMP jadi diperlambat ekspansinya, kemudian apakah transfer ke daerah jadi dinaikkan. Karena semua akan melihat kalau transfer ke daerah itu dinaikkan akan positif responnya. Tapi kan kalau kita lihat era APBN 2027 kan transfer daerah pun akan masih dipangkas lagi. KDMP, MBG masih jalan. Ada indikasi Pak Purbaya mengatakan 170 triliun anggarannya tahun depan. Kemudian Menteri Koperasi juga mengatakan jumlah koperasi akan di-lock di 40.000 dulu. Tapi kan kemudian Pak Prabowo narasinya berbeda. Nah, kalau itu diwujudkan, saya rasa kita semua bersyukur karena rupiah, indeks itu akan menguat, yield akan stagnan, ada kecenderungan turun. Dan saya lihat-lihat ya S&P sekalipun mempertahankan investment grade dan outlook-nya, itu tetap jadi narasi dia ya, yang disebut-sebut Mas Wija tadi ya. Iya, bahkan dia mengatakan ada potensi rating diturunkan jika ada jikanya. Nah, kalau melihat tadi kecenderungan atau perakiraan The Fed menaikkan suku bunga, kemudian macam-macam hal tadi, itu berarti kan kalau disederhanakan likuiditas dunia ini ada kecenderungan di luar Amerika sedikit mengering dong, karena kan dia tarik ke sana. Artinya kalau dari sudut pandang Indonesia, capital outflow meskipun yang berlangsung selama setahun ini ya belum radikal ya, tapi kan trennya outflow, itu masih bisa berlangsung dong. Iya, sekarang kan semua butuh likuiditas. Nah, negara-negara sedang berebut menerbitkan surat utang. Itu dia kenapa kalau kita lihat yield surat utang kita itu tinggi banget. Termasuk yang tinggi lagi loh, Mas. SRBI tinggi banget, 7,6 malah. Ya. Karena begini, SRBI ini harus mengakomodasi biaya hedging. Jadi Mas, trust kepada rupiah itu rendah. Sehingga ketika asing ingin membeli SRBI, dia menghitung bunga SRBI 7,6, kemudian volatilitas rupiah, pelemahan Amerika, Treasury, jaraknya ya 4,5, ada selisih 3, harus dihitung hedging biayanya untuk 1 tahun itu kira-kira 2,5%. Jadi kalau misalnya turun ke 7% aja nggak laku, karena mereka selama ini yang mereka cari adalah menikmati risk free return yang 1,5 hingga 1% itu. Kalau 7 nanti yang beli cuma lembaga keuangan domestik. Nah, karena gini juga Mas, berbeda dengan beberapa negara tetangga di mana investor asing itu mempunyai confidence yang lebih tinggi terhadap mata uang lokalnya. Ketika mereka membeli surat utang Singapura, surat utang pemerintah Malaysia, surat utang pemerintah Thailand, surat utang pemerintah Vietnam, biaya hedgingnya lebih kecil atau bahkan nggak lebih kecil, atau bahkan mereka berani tidak hedging. Filipina mereka masih hedging. Nah kemarin makanya BI mengeluarkan fasilitas swap dengan fee yang diskon. Bagi BI pilihannya 2, keluar dalam bentuk fee atau keluar dalam bentuk SRBI rate yang lebih tinggi. Jadi kantong kiri kantong kanan. Memang kalau kemudian SRBI rate-nya bisa rendah, itu kita kelihatan lebih gagah. Nah, tapi kembali tadi ke pokok soalnya kan adalah soal likuiditas keuangan dunia. Nah, saya lihat juga ini kan beberapa minggu ini ramai soal rancangan undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia, PFII ya, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Nah, kalau saya baca berita aja atau beberapa yang beredar di WAG, itu nih kan kesannya juga untuk menarik likuiditas ke Indonesia. Pasti kan ada hubungannya tuh. Jadi gimana soal fasilitas pusat ya istilahnya ya, pusat fasilitas keuangan internasional Indonesia ini. Pusat Financial Internasional Indonesia. Jadi memang ini ide yang bagus karena Indonesia memang membutuhkan pusat financial seperti itu, hub keuangan seperti itu, karena selama ini kan yang dimanfaatkan sebagai hub untuk masuk ke region, kalau nggak Singapura, Hong Kong, gitu ya. Kita memang perlu mempunyai itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah timingnya. Apakah sekarang?
apakah harus buru-buru? Karena ini bukan suatu pekerjaan mudah, Mas. Karena begini, kita bandingkan aja hub-hub pusat financial yang lain yang di dunia. Hong Kong, Singapura, Dubai, Doha ya, Qatar, kemudian Abu Dhabi, Swiss, London gitu ya. Pusat-pusat itu mempunyai kesamaan. Yang pertama, mata uangnya stabil. Kemudian yang kedua, kepastian hukumnya ada. Kemudian yang ketiga, infrastruktur keuangannya bagus. Ekosistem keuangannya bagus. Di negara-negara itu, di kota-kota itu, kita bisa dengan gampang menemukan perusahaan asuransi yang kredibel, yang polisnya murah, produknya lengkap. Mau hedging, ada bank yang menyiapkan produk ini. Mau beli derivatif, ada. Kemudian consulting company yang Big Four, bahkan yang level di atas itu, ada. Lawyer, ada. Semuanya ada. Sehingga ketika ini menjadi pusat financial dunia, gitu ya, ya mereka yang menaruh uang di situ itu merasa sangat dimudahkan. Nah, kalau kita ingin sukses, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah ya mata uang kita harus stabil. Apalagi kalau financial hub ini kan tujuannya supaya uang masuk ke hub kemudian diinvestasikan di Indonesia. Ini rupiah kan? Iya. Berbeda kalau masuk ke hub kemudian diinvestasikan di negara lain. Kalau kita lihat dari RUU-nya, kemudian narasi beberapa menteri, petinggi DPR, ini kan untuk menarik investasi. Karena kita butuh banyak investasi untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Artinya kan akan diinvestasikan di Indonesia. Nah, sepanjang nilai tukar rupiah itu volatile, sepanjang hukum di Indonesia itu tidak kredibel, sepanjang talent financial di Indonesia itu terbatas, sepanjang ekosistem financial di Indonesia itu belum mumpuni, nyari fasilitas hedging sulit, produk derivatif langka, kemudian komoditi, pasar komoditi tidak terbangun, kemudian consulting terbatas, ya akan sulit untuk bisa bersaing. Iya, tapi sebetulnya pusat finansial ini benar akan menjadi hub, akan menjadi tempat lah sebut ya fasilitas di mana diharapkan modal-modal dari seluruh dunia masuk ke situ. Nah, mungkin tidak seluruhnya, tapi kita berharap karena di sini maka sebagian besarnya akan diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk apapun kan. Nah, yang Mas Wijaya lukiskan tadi membuat ini sudah tidak mudah. Artinya tadi banyak persyaratannya. Kemudian ketika dari pusat finansial masuk ke sektor Indonesia keuangan ataupun sektor real, ini kan berarti tergantung sektor real dan sektor keuangan Indonesia juga. Duit di sini ngumpul, tapi mereka belum tentu mau ke sini kan, bisa keluar. Begitu kan cara melihatnya? Betul. Jadi kita lihat aja captive market dari financial hub yang ada di dunia. Singapura targetnya apa? Masuk ke Singapura, diinvestasikan di Singapura dan region. Hong Kong, ya mata uang Singapura stabil, hukum bagus ya. Hong Kong hukum bagus, mata uangnya stabil. Kenapa? Karena di-peg ke US dollar. Kemudian target Hong Kong itu adalah pintu masuk ke Cina. Kalau kita lihat Abu Dhabi, Dubai, Qatar, ini pintu masuk kemana? Mereka mata uangnya stabil karena di-peg ke US dollar. Hukum mereka pakai common law. Lawyer-lawyernya, hakimnya, jaksanya banyak ekspat. Nah, kemudian target mereka adalah Afrika, Middle East, Eurasia, Eropa Timur. Nah, ini adalah ranah yang mereka akan jadikan sasaran gitu. Jadi kalau Indonesia, saya membacanya kan ya targetnya Indonesia, apalagi memang dinarasikan seperti itu. Dinarasikan begitu. Jadi uang ini hanya akan masuk ke situ kalau memang iklim investasi di Indonesia itu terbangun bagus. Tidak hanya semata-mata pusat finansial tadi ya, faktor ini penting juga. Nah, kalau iklim investasinya belum dibangun, banyak uang masuk, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan itu adalah uang-uang yang tidak mengharapkan return, tetapi mencari perlindungan. Mengamankan diri dulu. Iya, apalagi orang sudah mulai mengkaitkan, karena undang-undang PFII ini, RUU ini merupakan amanah dari
revisi Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 4 2006. Penguatan dan pengembangan sistem keuangan. Ya. Jadi salah Ada satu pasalnya. amanahnya ya untuk membangun PFII. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang P2SK itu kan ada pasal 50A. Iya betul. Yang kita sempat. Iya. Dan ternyata sudah di judicial review juga, Mas. Ada pihak yang melakukan judicial review kan? Saya dengar ada 2. Iya. Kemudian akan 3. 3 kemarin teman dari Al-Azhar, alumni Al-Azhar itu akan melakukan judicial review juga. Anyway, ini proses yang sehat yang menurut saya bagus lah. Supaya publik juga memahami. Kalau ada perdebatan itu perdebatan yang yang educated, based on data gitu ya, perdebatan yang terstruktur gitu. Ini bagus. Nah, apalagi ada 50A di mana Danantara itu seperti dikasih cek kosong untuk menerbitkan obligasi merah putih dan Patriot. Kemudian yang membeli ini dijamin, dilindungi oleh negara dari proses pidana khusus, pidana umum, tidak diperiksa sumber uangnya itu dari mana. Tidak harus mendisclose siapa ultimate beneficiary bahkan sampai itu ya. Tidak ada ketentuan itu. Tidak ada ketentuan. Kemudian tidak harus memastikan bahwa uang ini bukan dari trafficking, terorisme, narkoba, prostitusi, korupsi. Ini variabel-variabel parameter yang selalu diangkat terus oleh TEFT sehingga ini seolah-olah seperti memberikan proteksi kepada siapapun investasi uang dari manapun. Ini yang saya baca para penggugat DMK itu juga itu karena itu melanggar asas kesamaan hukum, ada Undang-Undang Dasar 45 yang bagian mana, karena kan judicial review itu adalah mempertanyakan satu undang-undang atau satu bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 konstitusi. Ya. Jadi itu kan bukan sekedar bukan pendapat ekonomi ini pendapat hukum kan. Saya membaca ya, saya diskusi dengan beberapa teman yang mengajukan judicial review itu ada lawyer gitu yang melakukan judicial review karena nanti kalau misalnya ini sudah berjalan pembuktian apapun tidak diperlukan. Di pengadilan korupsi ataukah money laundry, manipulasi macam-macam itu sulit. Karena begitu masuk dalam obligasi merah putih itu sudah diprotek, tidak bisa digunakan datanya untuk proses di pengadilan. Kemudian Pak Busro itu juga karena sebagai mantan KPK, ketua KPK, dia mengatakan lah ini nanti KPK nggak diperlukan dong, orang korupsi kemudian membelikan obligasi itu sudah diprotek. Itu ya. Iya. Dan dari undang-undang yang sama P2SK tadi yang memerintahkan adanya pusat finansial internasional ini ya. Sehingga begini Mas, walaupun kesannya negative thinking, tapi begini Mas, saya itu selalu berusaha positive thinking. Tapi seringkali kalau kita terlalu positive thinking itu kecewa. Serius Mas, kecewa. Misalnya undang-undang P2SK, kita pikir, oh bagus, yang kurang hanya masalah independensi BI. Setelah di dalamnya ada 50A. Kemudian kemarin kasus Kejaksaan Agung, Polri, kita berharap ini awal untuk transformasi, ternyata solusinya seperti itu. Sehingga mohon maaf kalau kemudian saya berubah attitude dari positive thinking menjadi waspada. Jadi terkait dengan ini juga banyak teman-teman yang kemudian berpikir jangan-jangan uang masuknya di Pusat Financial Internasional Indonesia, karena di situ juga ada amanah untuk salah satu bisnis yang diizinkan adalah family office. Kemudian bisnis trust. Trust itu ya intinya bisnis di mana dia bisa menampung investasi melalui SPV bertingkat-tingkat. Ya, sehingga nominalnya yang awal tidak begitu diketahui. Nah, sehingga skenario terburuk yang mungkin terjadi, dan semoga ini tidak terjadi, dan semoga ini bukan menjadi skenario besar dari kelompok tertentu, adalah dana-dana cash yang ada di Indonesia dimasukkan lewat family office, kemudian tidak kedetek ultimate beneficiary owner-nya, kemudian dibelikan obligasi merah putih Danantara, finish karena dapat proteksi. Kalau itu dia kekhawatirannya kemudian kalau dia ingin uangnya kembali secara cepat, ya
obligasi yang sudah dia beli itu dijual di secondary market. Iya. Saya rasa pasar secondary market itu akan segera terbentuk, Mas. Kenapa? Iya. Karena banyak orang yang membeli produk itu hanya untuk mencuci. Sehingga kalau bisa, nyuci itu jangan terlalu lama, nanti kayaknya rusak kan? Iya. Masuk secepat mungkin dikeluarkan. Ada pihak yang memang menyiapkan secondary market. Yang Mas misalnya mau nyuci uang di situ, 100 miliar, Mas ingin tarik sekarang, oke Mas, saya tukar nih obligasinya yang 5 tahun itu dengan uang 60 miliar. Mas mau nggak? Iya. Kalau Mas mau, aman lah. Mas dapat 60, walaupun keluar. Padahal 60 itu palingan 90 atau 80. Ya kurang lebih Nah, begitu itu. lah. Nah, jadi senario besarnya, semoga ini tidak terjadi, tetapi Iya. ini yang dikhawatirkan oleh Itu yang beberapa teman yang dikhawatirkan. kritis adalah uang-uang dari luar, milik orang Indonesia atau milik asing, Iya. dari hasil apapun, Iya. itu bisa masuk ke situ, Iya. family office, kemudian Iya. masuk ke obligasi merah putih, Iya. kemudian dicuci. Iya. Bahkan uang-uang yang ada di Indonesia. Nah, Iya, iya. permasalahannya Mas, ini kembali mengulang diskusi kita minggu yang lalu. Kalau tax amnesty itu kan jelas, Iya. tanggal sekian sampai tanggal sekian, Iya. dan Iya. oke, dan mereka harus mendisclose Iya, jati iya. dirinya dan harus menjamin ini tidak terkait dengan Iya. A, B, C, D. Iya, iya. Dan kalau ada unsur korupsi, Anda tetap harus Iya. bertanggung jawab. Dan disclose-nya itu kalau kemudian dia memalsukan besok bisa jadi perkara. Iya, kan? iya, hanya dilindungi kalau ini terkait dengan pajak. Iya. Ini tax amnesty. Mm-mm. Nah, sementara yang kita hadapi sekarang ini seperti cek kosong. Iya, iya. Iya. Karena obligasi merah putih itu tidak ditentukan diterbitkan kapan, berapa nilainya, gitu. Nah, sehingga yang dikhawatirkan banyak pihak, Iya, iya. semoga ketakutan ini tidak benar. Iya, iya. Ini merupakan satu yang nyambung, apalagi PFII ini merupakan amanah dari Undang-undang Undang-undang P2SK. P2SK. Soalnya saya juga pernah mendengar, bahkan saya juga ikut kepikiran, loh kalau memang pihak itu adalah pihak investor asing yang gede-gede dan menengah, itu berminat masuk ke sektor real atau sektor keuangan Indonesia, jadi dia masuk ke obligasi kah, masuk ke saham kah, atau dia masuk ke sektor real, ya pada dasarnya dia tidak terlampau membutuhkan FPI ini. Iya. Jadi FPI ini seolah-olah ya lebih tidak untuk mereka sebetulnya. Gimana Mas? Karena kan kalau mereka ya langsung nggak apa-apa. Kalau yang Iya. membutuhkan FPI ini wajar, ada yang khawatir yang memang Ya. butuh. Kalau investor beneran, dia akan masuk ke Indonesia, akan melihat risiko investasi di Indonesia, currency risk, ketidakpastian hukum, ketidakpastian regulasi, iklim investasinya seperti apa, saya masuk atau tidak. Kalau saya masuk, kayak yakin saya masuk invest, berbisnis, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, kemudian meningkatkan value added, kemudian produknya sebagian untuk diekspor, ekonomi berputar. Ini investor yang beneran. Tapi kalau investor yang tidak beneran, yang memang ke sini untuk melakukan pencucian, ya mereka nggak peduli Mas. Beneran sih kalau cari duitnya deh, Mas. Cuma sumber-sumbernya Iya. agak sedikit Jadi, abu-abu. Dana, taruhlah 100, Iya. ditaruh di pusat financial pusat financial ini diinvestasikan di obligasi merah putih dan antara, kemudian dijual di secondary market, Iya. dapat misalnya 60. Ah, Tapi bersih Mas. ah, Jadi uang ini kemudian bisa digunakan untuk apapun. ah. Dan tidak Oleh harus di si Indonesia juga. Tidak harus di Indonesia Ah, juga. itu yang dikhawatiri ya. Tapi tadi berarti terkait dengan pernyataan Mas Wija bahwa kalau sebetulnya kalau kita tidak mengkaitkan dengan situasi kekinian dan carut-marut yang sedang ramai ini, memang kita sebetulnya butuh pusat Sangat finansial butuh. internasional Indonesia itu ya, Kita sangat butuh. supaya bisa bersaing juga kita. Iya. Kan. Tetapi pusat financial ini harus diikuti oleh perbaikan iklim usaha. Jangan sampai perbaikan regulasinya hanya terjadi di situ. Iya, iya, iya. Nanti uangnya tidak akan menetes ke Indonesia. Ini hanya menjadi hub, uangnya diinvestasikan di tempat lain atau uang parkir saja. Gitu. Jadi kayaknya kurang timing itu bukan hanya waktu ya, tetapi ketika kondisi ya ada ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, ada sedikit keraguan tentang apakah rupiah ini akan bisa stabil di masa mendatang, itu lalu kita membuat pusat
investasi ya, pusat investasi internasional ini, maka kesannya ini kan adalah untuk keperluan lain. Benar nggak cara berpikir biasa begini? Iya, karena kalau logikanya, kalau memang uang itu didorong untuk bisa masuk berinvestasi di Indonesia, iklim investasi di Indonesia harus diperbaiki. Kebijakan-kebijakan yang anti pasar itu harus dikurangi. Bagaimana rupiah distabilkan, kemudian bagaimana fiskal diperbaiki, kemudian regulasi jangan terus-menerus mengeluarkan regulasi yang unpredictable gitu. Kalau ini dilakukan paralel dengan upaya membentuk PFII ini, saya rasa ini adalah scenario yang bagus ya. Bagus. Kalau kita pertajam soal FPII ini, meskipun masih berupa RUU ya, aspek-aspek apa yang bisa disampaikan nih kepada kita pemirsa ini, mungkin beberapa aspek penting dari pusat finansial internasional tentang tata kelolanya kah? Jadi bukan latar belakang tadi tentang kalau duit masuk itu bagaimana di sana, dia di sektor apa saja di sana hasilkan. Jadi ada beberapa model PFII ini. PFII kita ini meniru Dubai. Oh, Dubai. Di sana disebut Dubai International Financial Center. Kalau ini Indonesia International Financial Center bahasa Inggrisnya. Niru Dubai. Dubai itu seperti apa? Ada enclave, ada area di mana ini untuk pengembangan pusat finansial. Ya kayak kawasan khusus ya. Kayak KEK. Kemudian ada regulasi yang memang hanya berlaku untuk di sini. Dan ya kebetulan mereka hukumnya hukum common law ya, Anglo-Saxon ya, Inggris, Amerika, sehingga hukum yang oleh para investor dianggap lebih tepat, lebih yang fleksibel. Jelas dikenali mereka. Iya. Nah, Indonesia ini kan civil law ya, kontinental, Romawi, Perancis, Eropa Daratan, Belanda gitu. Nah, sehingga ide pemerintah ini khusus untuk PFII itu urusan di dalam bisnis dan lain sebagainya itu pakai hukum common law. Jadi Indonesia akan mempunyai dua hukum, civil law dan common law, tapi common law hanya untuk di dalam dan untuk interaksi keluar. Interaksi keluar. Karena common law memang untuk investasi segala macam itu lebih fleksibel. Jadi dulu sempat belajar sedikit ya di sekolah. Jadi memang common law itu dia proses hak hukum itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Dan keputusan ini menjadi presiden bagi keputusan berikutnya. Kemudian untuk hal-hal tertentu ada juri yang isinya adalah masyarakat kebanyakan. Mereka yang menilai salah atau betul. Ini common law. Nah, kalau hukum yang dipakai itu ya, itu bukan hukum dagang di Indonesia, gampangnya begitulah. Kalau kita ini kan civil law. Civil law itu textbook. Jadi regulasinya mengatakan apa, yang terjadi apa, sesuai tidak, hukumannya apa. Nah, permasalahannya adalah kalau ada hal-hal yang baru yang belum ada dalam textbook itu, dalam KUHP dan perdata, ini kesulitan gitu. Nah, makanya didorong untuk itu. Jadi ini akan menjadi seperti KEK dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih oleh presiden. Kemudian ada dewan pengawas, pengarah. Itu Menteri Keuangan, Ketua OJK, Gubernur BI, Ketua LPS. Ini seperti KSSK. Kemudian di bawah itu ada pengawas. Itu secara gambaran ada wilayah tertentu atau penentuan institusi aja. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus kan jadi kayak regional tuh ada ya ibaratnya ada batasan administrasinya lah. Apa begitu, Mas? Kalau yang dicontoh Dubai ada ya? Ada wilayah tertentu. Enclave tadi ya. Enclave. Tapi kalau ingin mencontoh Singapura itu nggak pakai enclave karena yang dia perbaiki adalah seluruh negeri. Jadi tidak membedakan yang di pusat financial dan tidak pusat financial. Seluruh negeri itu diperbaiki menjadi satu. Tapi kalau beberapa relatif sama hukumnya ya, berlaku untuk seluruhnya ya. Doha rasanya seperti Singapura, dia keseluruhan. Jadi maksudnya khusus itu tidak bersifat wilayah, tapi bersifat bidang yang diurusi itu. Kita kan katanya mau di Bali. Ya, tetapi memang nanti akan ada kawasan. Oh, tetap ada kawasannya. Kayak misalnya yang di Dubai itu ada 50 hektar kawasan khusus untuk Dubai
kantor-kantornya kok ya, dia nggak ada pabrik kok ya. Nah ini kemungkinan juga akan ada kawasan tertentu. Tapi benar katanya mau di Bali itu. Salah satu pilihan. Tapi begini ya, Bali mungkin menarik. Namanya sudah terkenal, internasional, alamnya indah, budayanya indah gitu. Tapi Bali itu menurut saya mengupgrade-nya itu perlu luar biasa. Iya, karena tadi diceritakan Mas Wija, infrastruktur keuangan itu kan bukan sekedar bukan infrastruktur fisik saja, kan? Betul. Kalau begitu Jakarta dong yang paling memungkinkan. Ada ide IKN tapi lebih berat lagi dari Bali dong. Jakarta barangkali mungkin kawasan di luar Jakarta yang akan jadikan enclave tertentu. Ya, itu satu pilihan, atau di Bali satu pilihan. Saya rasa Bali dari sisi nama lebih menarik ya, persepsi orang tentang Bali. Tetapi Jakarta barangkali lebih untuk mengupgrade infrastrukturnya lebih mungkin. Nah, jangan-jangan pemikirannya tidak seserius itu, karena memang tidak. Jadi ya nggak apa-apa seadanya orang. Gini. Ini mohon maaf pemirsa ya, namanya juga imajinasi. Karena infonya belum lengkap ya, kita boleh dong. Nanti kalau salah kita akan. Jadi Mas, kita kan justru menarasikan ini supaya yang kita takutkan tidak terjadi, itu menjadi perhatian. Perhatian mereka yang dalam posisi menyusun regulasi. Dan perhatian mereka masyarakat ya untuk mengkritisi. Karena ini dampak bagi ekonomi Indonesia luar biasa. Kalau maksudnya tidak sebagai pesaing Singapura, Dubai, ya seadanya. Yang penting kan sudah tahu nih siapa yang mau masuk, berapa masuknya. Kan ya orang pikiran yang agak sedikit buruk sangka kan begitu. Kita utarakan, bukan saya berburuk sangka, tapi kan betul kan ada pikiran kayak begitu masuk akal juga kan. Gini Mas, berbagai skenario itu harus kita bahas. Kita kebetulan sedang fokus ke skenario terburuk. Skenario terburuknya ya ini dimanfaatkan untuk menampung uang-uang yang historinya. Itu kurang menyenangkan gitu ya. Dan suasananya ini sedang suasana penuh kekurang percayaan antar pihak kan begitu ya Mas. Betul. Apalagi pemerintah sedang perlu dana, sehingga konotasinya kemudian muncul, pemerintah sedang butuh uang, ini ada kelompok tertentu yang bisa dipaksa untuk menarik uang masuk ke dalam, perlu perlindungan hukum sehingga disiapkan ini, ini begitu. Tidak, agak sulit mencegah prasangka orang atas itu. Betul. Yang saya khawatir, ini juga mengkhawatirkan, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau kemudian Indonesia dipandang dunia sebagai pusat pencucian uang. Karena begini Mas, kita perlu membandingkan dengan negara-negara lain di dunia ya. Tapi setahu saya hanya Indonesia yang mempunyai undang-undang seperti Undang-Undang P2SK pasal 50A. Karena undang-undang ini literally secara eksplisit mengatakan bahwa pemerintah melindungi mereka. Sulit ditafsirkan lain kalau tidak ada kata-kata uang haram, pencucian, tetapi yang terjadi letter lah dari pasal 50A itu. Dan Indonesia tidak, negara lain nggak ada yang seperti itu. Gini Mas, orang sering bertanya, saya sering ditanya juga, emang di Singapura nggak ada cuci uang? Emang Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi ini segala macam? Ya ada. Ya kejahatan di mana-mana ada. Cuman permasalahannya pemerintahnya tidak secara eksplisit memformalkan dalam undang-undang gitu loh. Sehingga kalau kita melakukan ini, saya khawatir kita akan dianggap oleh negara-negara lain, oleh FATF sebagai melanggar komitmen terkait anti money laundering. Dan sebagai gambaran analogi aja, melanggar lampu merah itu dilarang. Walaupun sudah diawasi, tetap aja ada yang melanggar, gitu kan? Tetapi kalau tidak ada lampu merahnya, tetapi kalau kemudian muncul regulasi, Anda boleh melanggar lampu merah. Nah, ini akan membuat tatanan rusak. Jadi di negara lain ada money laundry, tapi itu sembunyi-sembunyi, tidak dilegalkan. Oknum lah. Oknum. Pemerintah kalau tahu, memproses, menangkap. Nah, kalau ini, karena dipayungi oleh hukum, ini seperti seolah-olah pemerintah memformalisasi proses itu. Dan gini Mas, pemberantasan money laundry itu seluruh dunia harus kerjasama. Begitu ada satu yang bolong,
kerja keras mereka itu nggak ada gunanya. Kenapa? Semuanya masuk lewat sini. Gitu. Nah sayangnya dalam kondisi seperti itu lahir RUU Pusat Finansial ini ya. Jadi dia sulit dilepaskan dari wacana itu, bener nggak? Sebenarnya gini Mas, solusinya simpel aja. Revisi sedikit pasal 50A dengan ditambahkan pasal-pasal seperti Undang-Undang Tax Amnesty. Misalnya yang akan diprotek hanya pelanggaran pajak, tapi non pajak, korupsi macam-macam tidak akan diprotek. Kemudian disclosure ultimate beneficiary harus dilakukan. Ya. Kalau di tax amnesty itu harus didisclose, walaupun ini kemudian tidak diumumkan secara luas, tapi Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak tahu itu. Kemudian yang ketiga ya, dalam pasal 50A itu disisipkan bahwa ultimate beneficiary owner itu harus menjamin bahwa uang ini bukan uang dari trafficking, korupsi, narkoba, terorisme. Nambah 3 pasal itu, ayat itu aja, udah aman. Ya, lalu kalau yang terkait dengan RUU EPI, sebagai penutup nih sarannya Mas Wija apa? Mumpung Mas RUU loh Mas. Ya, kalau menurut saya, pastikan betul bahwa ini bisa bermanfaat bagi ekonomi kita. Kita mempunyai PFII yang hebat, selama iklim investasi di Indonesia tidak diperbaiki, uang itu tidak akan masuk ke Indonesia, tidak akan menetes ke ekonomi real di Indonesia. Ya, kalau memang tujuannya untuk membangun Indonesia. Kemudian yang kedua, pasal 50A harus direvisi untuk meyakinkan dunia, untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ini tidak untuk mengundang uang-uang yang illegitimate untuk cuci uang. Jangan, kita tetap akan menjaga marwah negara ini sebagai negara yang anti money laundry, bahwa kita tidak ingin disetarakan dengan Virgin Island, British Virgin Island, Mauritius, Cayman Island, Panama gitu ya. Kita ingin disetarakan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina gitu. Ya, sehingga ya pemerintah pembuat regulasi harus serius mengawal ini. Masyarakat mengkritisi kalau ada sesuatu yang dianggap membahayakan masa depan ekonomi. Dan RUU EPI ini harus mengikuti yang revisi ini ya. Iya, betul. Jadi begitu betul. Ya. Mudah-mudahan lah ini masih ada waktu, tapi pemirsa kita memperoleh penjelasan dari Mas Wija. Tentu Mas Wija menyampaikan pendapat sejauh informasi yang tersedia. Kan RUU itu beredar. Beberapa pandangan-pandangan dari para ahli ya, termasuk ahli hukum juga beredar. Nah ini kita sampaikan sebagiannya ke pemirsa. Nah dan tadi Mas Wija mewanti-wanti bahwa ini tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang P2SK. Jadi sebaiknya sebelum diketok nih Undang-Undang P2SK-nya juga clear dulu kan begitu ya Mas. Betul. Tapi seperti kata Mas Wija, saya senang dengan Mas Wija ini, biarpun belakangan ini beliau sedikit mulai bertanya-tanya tentang banyak hal, tapi tetap nuansa bahwa Mas Wija percaya bahwa sebetulnya kita ini punya potensi yang sangat besar. Kita masih yakin Indonesia ini masih akan menjadi lebih baik ke depan. Mas Awalil, saya ini kritik makin tajam sebenarnya karena kita ada hope. Kalau kita sudah tidak ada harapan, kita tidak punya harapan bahwa kritik kita itu akan merubah, memperbaiki keadaan, ya mungkin kita apatis saja. Gitu ya. Terima kasih Mas Wija atas kedatangannya. Terima kasih Mas.